Luar biasa membanggakan. Nama Indonesia jadi trending di seluruh dunia usai kalahkan Arab Saudi kemarin. Sampai terdengar di telinga God Messi. Beginilah komentar jujur Lionel Messi melihat performa timnas Indonesia. Berikut fakta lengkapnya. Terbongkar. Diungkap langsung oleh Ivar Jenner. Ternyata ada strategi rahasia mengapa timnas Indonesia bisa kalahkan Arab Saudi. Buat semuanya kaget dan terharu setelah mendengarnya. Apakah itu? Temukan jawabannya dalam video ini. Pelatih Arab Saudi ungkap bahwa timnas Arab pantas kalah dari timnas Indonesia karena hal ini. Mengapa pelatih Arab ini sampai bilang demikian ke publik? Apa alasan pelatih Arab dibalik itu semua? Simak baik-baik. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Luar biasa membanggakan. Nama Indonesia jadi trending di seluruh dunia usai kalahkan Arab Saudi kemarin. Sampai terdengar di telinga God Messi. Beginilah komentar jujur Lionel Messi melihat performa timnas Indonesia. Berikut fakta lengkapnya. Timnas Indonesia menjadi sorotan dunia setelah meraih kemenangan gemilang 2-0 atas Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Performa memukau ini tidak hanya membuat rakyat Indonesia bangga, tetapi juga bisa saja menarik perhatian bintang sepak bola dunia, Lionel Messi. Dikarenakan timnas Argentina saja dikalahkan Arab Saudi di Piala Dunia 2022. Justru Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, menampilkan permainan cemerlang dari skuad Garuda. 2 gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand yang memperlihatkan kualitas individu serta kerja sama tim yang solid. Penampilan kiper naturalisasi Maarten Paes juga menjadi salah satu kunci sukses dengan beberapa penyelamatan krusial yang memastikan Arab Saudi gagal mencetak gol. Lionel Messi yang saat ini bermain untuk Inter Miami di Major League Soccer MLS mungkin bisa saja memberikan komentar mengenai keberhasilan Indonesia ini dalam sebuah wawancara eksklusif. Saya terkejut dan terkesan dengan cara Indonesia bermain. Mereka tampil penuh percaya diri, disiplin, dan memiliki taktik yang sangat baik. Kemenangan melawan tim seperti Arab Saudi bukan hal yang mudah. Bahkan saya saja dan timnas Argentina tak berkutik di hadapan Arab Saudi. Akan tetapi Indonesia menunjukkan bahwa mereka pantas diperhitungkan di kancah internasional. Saya sudah nggak sabar melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Begitulah kira-kira kata Messi. Apabila benar komentar Messi ini turut memperbesar perhatian publik Amerika Serikat terhadap sepak bola Asia, khususnya Indonesia. Sejak kemenangan tersebut, nama timnas Indonesia menjadi trending topik di media sosial, terutama di Twitter dan TikTok. Banyak penggemar sepak bola di Amerika memuji penampilan Indonesia dan menyebutnya sebagai tim yang layak untuk diwaspadai di masa depan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyatakan bahwa kemenangan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan dukungan luar biasa dari supporter. Kami bangga bisa mengalahkan tim sekelas Arab Saudi. Ini adalah langkah penting bagi sepak bola Indonesia untuk menuju panggung dunia, ujar Shin Tae-yong. Dengan kemenangan ini, Indonesia memperbesar peluangnya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dukungan dari tokoh-tokoh dunia seperti Messi diharapkan dapat semakin memotivasi para pemain Garuda untuk terus memberikan performa terbaik mereka. Apakah Indonesia mampu melanjutkan tren positif ini? Dunia kini menunggu aksi berikutnya dari timnas Garuda. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian semua bangga nama Indonesia viral dan trending di seluruh penjuru dunia karena performa hebatnya timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Terbongkar. Diungkap langsung oleh Ivar Jenner. Ternyata ada strategi rahasia mengapa timnas Indonesia bisa kalahkan Arab Saudi. Buat semuanya kaget dan terharu setelah mendengarnya. Apakah itu? Temukan jawabannya dalam video ini.
Ivar Jenner menyebut satu hal yang bikin timnas Arab Saudi mati kutu saat berjumpa timnas Indonesia. Aspek tersebut terbukti penting menghasilkan kemenangan 2-0. Duel timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim Merah Putih menang 2-0. Kedua gol itu disarankan oleh Marcelino Ferdinand 32-57. Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ivar mengatakan seluruh pemain saling melengkapi satu sama lainnya dan menampilkan performa terbaik. Jadi timnas Indonesia bisa meraih kemenangan seperti apa yang ditargetkan. Saya pikir di laga kemarin semua pemain menaruh fokus penuh di pertandingan, kata Ivar di FX Sudirman, Jakarta, Rabu 20 November 2024. Semua orang terlihat agresif, saya sangat menyukai itu, himbu gelandang FC Utrecht U-21 itu. Sangat mudah jika punya rekan yang bermain seperti itu, bermain agresif dan membantu sama lain, saya pikir itu alasan kami menang, tukas Ivar. Pemain berusia 20 tahun itu menegaskan timnya tidak akan terbuai dengan kemenangan perdana tersebut. Jadi, timnas Indonesia akan terus berbenah agar semakin tangguh dalam laga-laga selanjutnya. Kami harus terus berkembang. Perjalanan masih panjang tapi hasil semalam harus benar-benar disyukuri, tandasnya. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia kini berada di posisi ketiga klasemen dengan 6 poin. Jumlah itu didapat dari sekali kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kekalahan. Pelatih Arab Saudi ungkap bahwa timnas Arab pantas kalah dari timnas Indonesia karena hal ini. Mengapa pelatih Arab ini sampai bilang demikian ke publik? Apa alasan pelatih Arab dibalik itu semua? Simak baik-baik. Pelatih Arab Saudi Hervé Renard mengaku anak asuhnya pantas dihukum kekalahan oleh timnas Indonesia dalam pertemuan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 pada laga tersebut. 2 gol skuad Garuda diborong oleh Marcelino Ferdinand. Kekalahan ini membuat Arab Saudi terlempar ke posisi keempat. Catatan ini juga memperpanjang krisis gol Arab Saudi menjadi 4 laga. Hervé Renard mengucapkan selamat untuk timnas Indonesia usai laga. Dirinya mengakui bahwa tim asuhan Shin Tae-yong layak untuk meraih kemenangan. Selain itu, anak asuhnya juga layak untuk dihukum pada laga tersebut. Selamat untuk timnas Indonesia, mereka layak menang sore ini, ujar Hervé Renard usai laga. Mereka memulai pertandingan dengan intensitas yang bagus. Jadi kami dihukum malam ini. Maka saya katakan sekali lagi, saya menerima tantangan ini. Lanjutnya, meski kalah, Hervé Renard masih yakin bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pasalnya, persaingan di grup C masih sangat ketat. Yang jelas Jepang akan finish jauh di depan dan kita semua dalam kurung tim lain di grup C masih berjuang untuk tempat kedua, ujar Hervé Renard. Kami akan berusaha untuk bisa finish di tempat kedua. Seperti yang saya katakan, Indonesia layak menang hari ini. Tapi ini baru satu pertandingan, masih ada laga lain dan pada akhirnya kami akan mencapai tujuan kami, kata Renard. Pelatih yang pernah mengantarkan Arab Saudi menang atas Argentina di Piala Dunia 2022 mengaku timnya kesulitan mencetak gol. Dirinya juga menyoroti anak asuhnya yang gagal membendung serangan timnas Indonesia. Kami tidak mencetak gol di banyak pertandingan, ujar pelatih yang pernah membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 tersebut. Begitulah realitasnya. Kami kebobolan karena set piece dan counter attack. Kami tidak mampu bertahan dengan baik. Sepak bola itu sederhana, Indonesia memang sangat berjuang, mereka bermain dengan baik. Menunjukkan kualitas sehingga berhasil menang lawan Arab Saudi, tuturnya. Pernyataan sangat konyol dan gak masuk akal dari media Arab. Bisa-bisanya anggap gol timnas Indonesia tidak sah dan harusnya Arab Saudi dapat penalti. Apa yang mendasari media sampah tersebut ngomong sembarangan seperti itu?
Analis pertandingan untuk media Arab Saudi, Aryadiyah, sepertinya tidak terima melihat The Green Falcons kalah 0-2 dari timnas Indonesia. Arab Saudi dibuat beranak oleh Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 19 November 2024. Dalam laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda menghantam Arab Saudi 2-0 lewat penampilan yang superior. Gol Indonesia diborong oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Sejak awal pertandingan, J. Izzas DKK memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Seiring perjalanan waktu, Arab Saudi pelan-pelan bisa lebih mengontrol pertandingan dengan penguasaan bola mereka mencapai 77%. Akan tetapi tim asuhan Harvard praktis tidak menghasilkan ancaman ke gawang Indonesia yang dikawal Maarten Paes. Dari 23 percobaan tembakan, hanya 3 yang tepat ke sasaran, itu pun tidak berbahaya sama sekali bagi Paes. Analis pertandingan Aryadiyah sepertinya keki berat melihat kekalahan tim nasional negara asal medianya. Sosok bernama Muhammad Kamal Reza itu langsung memberikan argumen untuk kekalahan Arab Saudi. Menurut Reza, tim yang juga punya julukan Al-Akhdar alias si hijau itu banyak dirugikan wasit. Gol pertama timnas Indonesia disebut Reza tidak sah. Di mata sang analis, Indonesia memanfaatkan situasi serangan balik setelah bek kanan Saud Abdul Hamid dilanggar di kotak penalti. Analis asal Mesir ini heran kenapa VAR tidak melakukan intervensi pada saat itu. Gol pertama Indonesia invalid karena didahului pelanggaran yang seharusnya berbuah penalti untuk Arab Saudi. Begitu isi ulasan Reza di Aryadiyah. Bek Indonesia menarik Saud Abdul Hamid di dalam kotak penalti. VAR seharusnya melakukan intervensi untuk insiden itu. Di akhir pertandingan, timnas Indonesia kehilangan Justin Hubner yang menerima kartu merah pada menit ke-89. Menurut Reza, Hubner seharusnya sudah diusir keluar lapangan lebih cepat. Wasit gagal dalam keputusannya dengan hanya memberikan kartu kuning kepada Hubner, walaupun sudah mengambil referensi dari VAR. Dia seharusnya memberikan kartu merah kepada Hubner di menit ke-24 karena mengenai kepala pemain Saudi, Mohamed Al-Tahtani dengan telapak sepatunya. Analisis Reza sedikit mendapatkan dukungan dari pelatih Arab Saudi, Harvard Renard. Sang juru taktik mengakui bahwa timnas Indonesia memang tampil bagus sehingga layak menang. Akan tetapi Renard juga menyebut ada kesalahan wasit yang merugikan timnya. Selamat untuk timnas Indonesia, mereka layak menang malam ini, kata Renard dalam jumpa pers usai pertandingan. Mereka memulai pertandingan dengan intensitas yang bagus. Jadi, kami dihukum malam ini. Timnas Bahrain 2 kali kena karma usai laga lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka kebobolan secara beruntun di menit-menit injury time babak kedua. Bahrain gagal mengalahkan timnas Australia pada laga matchday ke-6 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab duel di Stadion Bahrain National Stadium Manama, Rabu 20 November 2024 00 dini hari waktu Indonesia Barat, itu berakhir 2-2. Australia unggul duluan lewat gol Kusini Yengi di menit pertama. Namun Bahrain mampu membalikan keadaan di babak kedua lewat brace kilat Mahdi Abdul Jabbar 75-77. Seperti sudah disinggung, kemenangan Bahrain musnah di injury time tepatnya menit ke-6. Yengi mencetak gol keduanya di leg ini sekaligus menyelamatkan Australia dari kekalahan. Bisa dibilang ini merupakan karma bagi Bahrain. Sebelumnya mereka juga takluk dari timnas Cina 0-1 pada Kamis 14 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menariknya, gol kemenangan tim Dragons juga dicetak saat injury time lewat Chow Yuning 90+1. Dua gol Australia dan Cina di injury time itu seakan menjadi karma buruk bagi Bahrain. Sebelumnya, Diamond Warriors menggagalkan kemenangan timnas Indonesia di injury time pada 10 Oktober 2024 berkat gol Yengi itu. Bahrain gagal memetik kemenangan keduanya di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Dragan Talajic tertahan di posisi 5 dengan nilai 6.
Akan tetapi 1 poin itu justru membuat persaingan semakin sengit. Timnas Jepang memang memimpin di puncak klasemen dengan nilai 16 dari 6 pertandingan dan belum terkalahkan. Sedangkan Australia bertengger di posisi 2 dengan angka 7. Tepat di bawahnya bertengger Timnas Indonesia dengan nilai 6 sama seperti poin Timnas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di urutan 4 hingga 6. Di sisi lain, Roberto Mancini bisa saja merasa puas dengan karma yang diterima Bahrain akibat pernah curangi Timnas Indonesia. Mungkin juga mengaku terkesan dengan intensitas permainan kedua tim. Tetapi ia tak lupa menyinggung kontroversi yang melibatkan Bahrain di laga sebelumnya melawan Indonesia. Ketika dimintai pendapat mengenai performa Bahrain, mungkin Mancini tidak segan-segan menyebut kemungkinan adanya karma sepak bola. Bahrain adalah tim yang solid, tetapi saya tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi sebelumnya. Jika Anda bermain tidak sportif atau menggunakan cara yang tidak fair, sepak bola punya cara untuk membalas. Hasil ini mungkin salah satu contohnya, begitulah kira-kira kata Mancini. Komentar tersebut merujuk pada dugaan kecurangan Bahrain saat melawan Indonesia, di mana keputusan kontroversial wasit menjadi sorotan. Kejadian tersebut memicu protes dari tim Garuda yang merasa dirugikan akibat keputusan-keputusan yang menguntungkan tuan rumah Bahrain. Berikutnya, Bahrain akan bertandang ke markas Jepang pada 20 Maret 2025. Besar kemungkinan mereka akan hilang poin mengingat Samurai Biru hanya perlu 2 kemenangan lagi untuk mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian puas melihat Bahrain tidak bisa menang akibat gol injury time saat lawan Australia yang dianggap sebagai karma akibat pernah curangi Timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Ini baru pelatih cerdas top kelas dunia. Bungkam para pembenci Shin Tae-yong. Ternyata inilah alasan Shin Tae-yong memakai strategi yang berbeda ketika melawan Arab Saudi kemarin. Simak baik-baik. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan alasan memakai formasi berbeda dalam laga melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 dalam laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 19 November 2024. Hasil ini menjadi kemenangan perdana skuad Garuda dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hasil ini pula tim Merah Putih langsung merangkak naik ke posisi ketiga klasemen grup C. Hasil positif Timnas Indonesia ini tak didapatkan begitu saja. Menurut Shin Tae-yong, hasil ini didapatkan setelah para pemain bekerja keras. Tentu Jay Itzes dan kawan-kawan juga mampu menjalankan skema atau formasi permainan dengan baik. Dalam laga ini, Shin Tae-yong memakai formasi berbeda dari biasanya. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut biasanya dikenal sering memakai formasi 3-4-3. Namun dalam laga melawan Arab Saudi ini, Shin Tae-yong menerapkan skema baru yakni dengan pola 3-5-2 yang kemudian berubah menjadi 5-3-2 saat bertahan. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengaku bahwa keputusan itu diambil karena memang tim analis telah mengamati kekuatan Arab Saudi. Menurutnya, tim berjulukan The Green Falcons tersebut memiliki gaya permainan yang sering menerapkan tekanan tinggi. Untuk itu, skuad Garuda mempersiapkan antisipasi dengan memakai formasi berbeda. Karena tim melawan Arab Saudi, high pressingnya bagus, jadi kita ubah formasi jadi 3-5-2 dari 3-4-3, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Bola Sport. Di SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa 19 November 2024. Dalam kesempatan ini, Shin memuji 3 gelandang Timnas Indonesia yang bermain dengan bagus. Baik Tom Haye, Ivar Jenner maupun Marcelino Ferdinand bermain dengan apik sehingga skuad Garuda meraih kemenangan. 2 gol bahkan dicetak dari gelandang Timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand. Menurut Shin, tak hanya Marcelino yang bagus dalam laga ini. Akan tetapi dia menilai bahwa tim Merah Putih dalam laga melawan Arab Saudi ini memang tampil luar biasa.
Hal ini karena mereka dinilai memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan dan akhirnya mendapatkan hasil maksimal. Ketiga gelandang berperan dengan sangat baik, bisa dibilang sempurna, kata Shin Tae-yong. Bukan hanya karena Marcelino cetak 2 gol jadi saya katakan bagus, tetapi semua bagus karena instruksi yang saya kasih diikuti dengan baik di lapangan, ucapnya. Lebih lanjut, Shin pun mengaku bahwa dalam 3 hari latihan dia telah menginstruksikan agar para pemain mampu mengeksploitasi ruang kosong tim lawan. Arahan dari Shin Tae-yong ini diterapkan dengan apik oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. 100% diterapkan taktik, memang selama 3 hari kami sudah latihan dengan adanya analisis dari staf pelatih semua, tutur Shin. Arab Saudi pakai formasi 4-1-4-1, apalagi high pressing, jadi seringkali banyak ruang kosong di belakang lawan. Jadi saya memberikan instruksi kepada pemain untuk penetrasi ke belakang ketika transisi positif dan hal itu yang memang dilaksanakan oleh para pemain di lapangan, pungkasnya.